Manchester City baru saja didakwa melakukan pelanggaran financial fair play. Salah satunya diyakini terkait dengan aktivitas transfer mereka. Operator Premier League menyebut Man City melakukan banyak pelanggaran, seperti aspek finansial klub, renumerasi nilai kontrak, rekayasa laporan keuangan, dan pelanggaran aturan-aturan FP lainnya. Sejak dibeli Sheikh Mansour pada tahun 2008 silam, City memang belanja banyak pemain dengan harga mahal. Bukan hal yang sulit bagi City membayar lebih dari 50 juta euro untuk mendatangkan satu orang pemain. Berikut pemain-pemain yang dibanderol di atas nilai 50 juta euro. Kyle Walker. Walker menjadi satu dari banyak bek yang dibeli City dengan harga mahal. Walker didatangkan dari Tottenham Hotspur pada tahun 2017 dengan nilai 52 juta euro. Kyle Walker mampu menebus harga mahalnya dengan performa apik. Catatan buruknya hanya sering mengalami cedera. Sebagai catatan, Tottenham membeli Walker dari Burnley pada tahun 2013 dengan harga 3,5 juta euro. 3 tahun berikutnya, harga jual bek kanan timnas Inggris itu naik gila-gilaan. Tottenham untung besar dari transaksi ini. John Stones. Ketika namanya mencuat bersama Everton, Stones digadang-gadang menjadi bek masa depan timnas Inggris. Lalu, Stones pindah ke City pada musim 2016-2017 dengan harga yang mahal yaitu 55 juta euro. Karir Stones bersama City tidak bisa dibilang mulus. Ada kalanya, Stones tampil bagus dan jadi pilihan utama seperti pada musim 2020-2021. Namun ada kalanya juga Stones harus lebih sering duduk di bangku cadangan. Benjamin Mendy. Mendy menjadi salah satu transfer buruk dalam sejarah Manchester City. Dia dibeli dengan harga mahal dari klub AS Monaco pada tahun 2017 dengan nilai 57 juta euro. Bahkan terlalu mahal jika dibandingkan dengan kontribusi yang sudah diberikan. Mendy tak pernah menjadi pemain utama di Man City karena alasan teknis, cedera, hingga kasus hukum. Mendy terjerat kasus kekerasan seksual dan tidak lagi bermain untuk Man City sejak Agustus 2021 yang lalu. Erling Haaland. Harga transfer Haaland bisa dikatakan murah. Haaland didatangkan dengan nilai 60 juta euro pada tahun 2022 kemarin. Andai tidak ada klausul pelepasan pada kontrak Haaland di Dortmund, City hampir pasti membayar lebih mahal untuk bisa mendapatkan jasa pemain Norwegia tersebut. Haaland menjadi pembelian yang tepat bagi City. Banyak klub tertarik pada pemain 22 tahun itu, akan tetapi City yang memenangkan persaingan. City membawa Haaland mengikuti jejak sang ayah, Erling Haaland di Stadion Etihad. Rodri. Pada Juli 2018, Atletico membayar 20 juta euro ke Villarreal untuk membeli Rodri. 1 tahun kemudian, harga Rodri meningkat signifikan. Manchester City membayar 62 juta euro atau lebih dari 3 kali lipat dari harga beli Rodri kepada Atletico. City membeli Rodri setelah Guardiola sadar bahwa Fernandinho mulai menurun dan tak bisa diandalkan. Keputusan yang sangat jitu. Walau mahal, Rodri menjadi pemain dengan kontribusi besar untuk lini tengah City. Raheem Sterling. Pada usia dan tahun transfer terjadi, Sterling membuat heboh karena bandrol mahal yang melekat pada dirinya. Dia didatangkan City ke Etihad dengan bandrol 63,7 juta euro pada tahun 2015. Sterling dibeli mahal setelah tampil apik bersama Liverpool. Sterling kemudian menjadi pemain penting di Manchester City. Pada musim 2019-2020, Sterling mampu mencetak 20 gol di Premier League. Ini adalah capaian yang luar biasa bagi pemain yang berposisi sebagai winger. Kini Sterling bermain untuk Chelsea. Aymeric Laporte.
Laporte didatangkan ketika usianya baru 23 tahun, dengan banderol 65 juta euro dari Athletic Bilbao. Laporte disiapkan untuk jadi pilar jangka panjang City. Pada musim perdananya 2018-2019, Laporte jadi pemain yang tak tergantikan. Performa Laporte kemudian menurun pada musim 2019-2020 dan musim 2020-2021 karena sering cedera. Musim 2022, bek yang membela timnas Spanyol itu kembali menjadi pilar penting dengan memainkan 33 laga di Premier League. Joao Cancelo. Manchester City awalnya dianggap membayar terlalu mahal untuk pemain berposisi sebagai bek sayap. Joao Cancelo didatangkan dengan nilai transfer 65 juta euro pada tahun 2019. Musim pertama Cancelo di City tidak berjalan mulus dan hanya 17 kali bermain di Premier League. Dua musim berikutnya, Cancelo menjelma sebagai pemain yang sangat penting bagi City. Hanya saja belakangan hubungan Cancelo dengan Pep Guardiola memburuk dan sang pemain harus rela pindah ke Bayern Munchen. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez adalah bagian penting dari sejarah Leicester saat membuat cerita ajaib musim 2015-2016 Premier League. Setelah itu ada banyak klub yang tertarik pada jasa pemain asal Aljazair tersebut. Namun, Manchester City berhasil memenangkan perburuan sang pemain dengan bandrol mencapai 67 juta euro pada tahun 2018. Setiap musimnya, Mahrez selalu tampil bagus dan mencetak banyak gol. Akan tetapi, Mahrez tidak banyak mendapat sorotan karena kalah dengan bintang utama klub seperti Aguero hingga Erling Haaland. Ruben Dias. Harga transfer Ruben Dias masih di bawah Harry Maguire. Dias didatangkan pada tahun 2000 dari Benfica dengan bandrol 71 juta euro. Namun, Ruben Dias mampu memberikan dampak yang besar untuk lini belakang Manchester City setelah kepergian Vincent Kompany. Ruben Dias membantu City juara Premier League pada musim pertamanya di klub. Namun, pada musim ketiga 22-23, Ruben Dias sempat mengalami cedera dan kesulitan mendapatkan level terbaiknya. Kevin De Bruyne. Manchester City tidak sia-sia membayar mahal untuk membeli seorang De Bruyne. Sebab pemain asal Belgia tersebut menjelma sebagai pilar penting City dan menjadi bagian penting dari kisah sukses mereka. Ia didatangkan dari Wolfsburg dengan nilai 76 juta euro pada tahun 2015. De Bruyne punya andil pada 4 gelar Premier League yang didapat City pada 2017 hingga 2022. Performa De Bruyne cenderung stabil. Kelak jika memutuskan pindah atau pensiun, De Bruyne akan dikenang sebagai legenda City. Jack Grealish. Grealish menjadi pemain dengan nilai transfer paling mahal di Manchester City. Tidak tanggung-tanggung, bandrol sang pemain mencapai 117 juta euro saat didatangkan dari Aston Villa tahun 2021. Selain itu, Grealish juga tercatat sebagai pemain Inggris dengan nilai transfer paling mahal. Grealish belum mencapai level terbaiknya bersama Manchester City, yang sama seperti ketika bermain di Aston Villa. Grealish harus bersaing dengan Phil Foden untuk mendapat satu tempat di sisi kanan lini serang Manchester City.